Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan soal di Bimbel Rumah Guru Sejahtera. Yang malam hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Dewi Permania Suci. Malam hari ini kita materi apa ya, Bu? Pedagogik, Bu. Jadwal semalam. Jadwal semalam ya, karena kemarin tidak bisa. Nah, malam hari ini kita isi dengan pedagogik. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dicukupkan. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, Bu Evi. Bu Evi ada nggak ya? Bu Evi belum hadir. Oh ya, nggak apa. Ibu-ibu sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tugas dari LPTK sampai mana Ibu? PPL, PPL. Persiapan PPL, Mbak. Baru siklus 2 ini, mau PPL besok. Oh, mau PPL besok ya, Bu? Iya. Iya, Bu Suryani juga mau PPL ya besok ya? Iya, ya besok hari Kamis. Ya, ya Bapak Bu. Jadi ini waktu yang tepat untuk belajar bagi ibu-ibu karena dalam masa PPL seperti yang saya katakan sebelumnya, waktunya agak lama, nggak dikejar tugas harian ya. Jadi tugas PPL hanya mengajar kemudian rekam video, udah itu aja. Kemudian malamnya atau waktu senggangnya ada jeda kan ya untuk belajar UP gitu maksud saya. Baik Bapak Ibu-ibu, nggak ada bapaknya. Ada bapaknya. Nggak ada. Ya, malam ini kita belajar pedagogik ya. Karena semalam memang jadwalnya pedagogik. Saya cancel hari ini. Jadi sekarang tetap jadwal yang kemarin. Ini. Udah. Kurang besar Ibu, gimana ukurannya? Iya, besar. Bu, 150 Bu. 150. Karena Bu, nanti kalau ada suruh membaca saya nggak bisa ya Bu, masalahnya kacamata lupa naruh ya. Nah. Iya Bu, nggak apa-apa. Faktor U. Iya. Mbak Ana ini malah berpaksa. Yang apa Bu sambil mendengarkan ya? Iya Bu, ya Bu. Ini soal pedagogik kemarin dari alumni RGS saat retaker Ibu. Jadi retaker itu artinya mereka yang mengulang untuk ujian UP-nya, itu namanya retaker. Entah itu mengulang UKIN-nya ataupun mengulang UP-nya. Jadi nanti Ibu kelulusan itu pengumuman menyatakan bahwa Ibu lulus uji kompetensi dan uji kinerja gitu bunyinya Bu. Nggak ada nilainya. Gitu ya. Nah, bagi retaker ini bunyi kelulusannya adalah Anda tidak atau Anda belum lulus uji kinerja atau Anda belum lulus uji kompetensi. Nah, itu berarti retaker nanti. Masuknya ke ujian retaker setelah UP ada lagi ujian susulan. Itu namanya retaker, gitu ya. Itu bedanya retaker. Kalau ibu-ibu nanti insya Allah lulus 1 kali, berarti namanya first taker. Ya,
pertama sekali ujian UP langsung lulus gitu ya. Amin. Amin. Baik. Iya, amin. Semoga lulus 1 kali ujian. Amin. Kita mulai ya. Bacakan. Prinsip tim ses ataupun timnas pemenangan itu adalah supporting system Itu sebenarnya. televisi ya Ibu ya. Tugas pokoknya adalah untuk Ya, nggak apa. Nanti kalau misalnya saya butuh Ibu, nanti diaktifkan lagi mikrofonnya. Baik, nomor 1, pernyataan ya. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan. Nah, ya. Fenomena katanya. Fenomena itu apa? Peristiwa ya, sama kayak peristiwa. Pembelajaran abad 21 ini mementingkan adanya teknologi, Ibu-ibu ya. Era disrupsi, apa itu? Disrupsi. Apa Ibu-ibu? Coba di googling, apa disrupsi? Disrupsi. Disrupsi pendidikan. Apa yuk disrupsi? Semua opsi menyatakan ada TIK-nya karena di sini kata kuncinya pembelajaran abad 21 ya. Suara saya terdengar? Apa putus-putus Ibu? Jelas. Terdengar, Bu. Jelas, Terdengar, Bu. Jelas. Susunan atau tatanan disrupsi. Disrupsi. Susunan atau tatanan, Bu. Disrupsi. Susunan atau tatanan. Yang lain? Hal yang tercabut dari akarnya. Iya, seperti itu. Hal yang tercabut ya. Artinya yang tidak sesuai, Bu, gitu ya. Yang tidak sesuai. Menyebabkan era disrupsi, ketidaksesuaian. Nah, coba kita lihat opsinya. Semakin meningkatnya kemampuan TIK, ya, jangan lupa. Kita tandai TIK. Yang B, peningkatan jumlah kepemilikan. Nah, ada kata kepemilikan yang B. Kemudian yang C, berkembangnya masif online open course, MOOC. Ibu-ibu ada yang P3K? Ya, Bu. Ada, Bu. Iya, saya, Bu. Pernah kan di ini ya pakai MOOC ya? Yes, Yes. dapat sertifikat. Oh, sudah dapat ya. Kemudian yang D, media pembelajaran. Yang E, standar kompetensi guru meningkat. Yang mana nih? Berhubungan dengan abad 21. Abad 21 berkaitan dengan TIK. Kalau D dan E kurang tepat ya, nggak ada TIK-nya ya. Ya. A, Bu. berarti, Bu. A, B, C. A. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta. Yang lain? Kalau yang B ini malah hanya kepemilikan ya Ibu-ibu ya. Kalau kepemilikan semua boleh, padahal ini kan pembelajarannya. Antara A atau C? A berarti ini. A. A. Ada Yang A yang mungkin, jawab C? Kalau C kenapa salah Ibu? Kalau yang C ini kan masalah guru, Gurunya itu. fokus Kelas, kepada guru. kelas hanya satu kelas. Hanya satu apa Bu? Kelas. Hanya gurunya yang berkembang. Guru Hanya open gurunya. pembukaan kelas online. Apa ya? Fenomena pembelajaran abad 21. Tapi tidak ada TIK-nya, Ibu. Kalau yang itu, yang C nggak ada TIK-nya. Nggak ada ya?
untuk mengarah ke abad 21-nya enggak ada, Bu. Ada Iya. ada. Karena ini kata kuncinya pembelajaran, berarti fokusnya Ya. pada Peserta didik. Peserta didik. terjamin gitu ya. Tapi Kota berpatunan Diana. Nah. di situ hujan nggak ibu-ibu ini kok apa namanya? Sumuk, Bu. Sumuk Apple. Panas Oh, di sini. kelasan panas. Di sini di Bu, Jember sama hujan, petir, Bu. Bu. Hujan di sini, makanya ini agak sinyalnya agak putus-putus ya. Ini saya agak Mana itu, Bu? di Jember Ibu, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Di sini Purwodadi juga hujan petir, Bu. Wah, Para panas ya, Bu. Mungkin nanti setelah Jember. Off cam Bu Dewi. nggak apa ya off cam ya? Ya. Biar sinyalnya bagus. Bentar. Nah, gini ya, nggak apa ya, gini ya. Ya. Nah, saya kembali ke soal. Oke, saya tandai. Nomor 2, ada yang ingin membacakan, Ibu? Silakan, Mbak Ana. Bacakan nomor 2. Ya Bu, terima kasih. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Mana nih? Abad 21, seperti yang tadi, abad 21 berkaitan dengan C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer. Iya, ini C. menguasai materi, bukan. Penguasaan materi juga bukan. C. Pengendali utama bukan. C atau D? C. Selain penguasaan teknologi, dia apa Ibu? Penguasaan apa? Keterampilan belajar Bu. D. Keterampilan Bu. belajar, Bu. D. Nah, kenapa aplikasi komputer tidak kita pilih? Karena penguasaan aplikasi termasuk ke dalam keterampilan belajar. Belajar. Kalau kita pilih yang C, berarti nanti hanya satu keterampilan yang dikuasai. Sedangkan keterampilan yang lain tidak, gitu ya. Makanya kita lebih tepatnya memilih D, karena keterampilan belajar lebih umum, lebih luas, gitu ya. Sama-sama benar, hanya ada yang lebih tepat. C atau D, maka kita pilih yang D. D, gitu ya. Itu termasuk jebakan ya, Bu ya? Gitu ya Bu ya, kadang seperti itu. Kita fokusnya pada abad 21, fokus pada aplikasi. Nah, ternyata seperti yang Ibu katakan, jebakan itu ya. Ya, jebakan Bu. Sama dengan soal kepribadian ya, yang lalu ya kita bahas. Lebih lagi. Ya. Baik, saya bacakan nomor 3. Generasi Z memiliki rentang perhatian pendek. Ini kok gini sih, ceket gini ya. Di layar Ibu, laptop saya penuh nggak layarnya, Bu? Penuh Bu. Tulisannya jelas ya, tulisannya. Jelas. Alhamdulillah. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut yang mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z? Nah, kita nggak tahu generasi Z itu tahun berapa, tapi yang pasti di sini ada keterangan perhatiannya pendek katanya. Di kelas maksudnya ya, saat pembelajaran dia perhatiannya pendek.
Nggak bisa. C, Bu. Coba kita lihat. Ini strategi yang tepat. Nah, untuk mengatasi melayani generasi Z. Mengurangi jam pelajaran. Kemudian yang B, menambah materi, mengemas materi, mengganti buku, meminta peserta didik untuk fokus kepada guru. Nah, ini malah yang untuk fokus, padahal perhatiannya pendek ya, nggak mau dia memperhatikan terlalu lama itu nggak mau. Apalagi Bu. fokus. Dalam topik-topik ini. C. Karena perhatiannya pendek maka diperkecil. Nah, gimana? Topik-topik kecil. Topik-topik kecil karena perhatiannya Pendek. Ya, pendek untuk mempermudah. Ya, jadi fokusnya pada kata kunci perhatian yang pendek gitu ya. Makanya kita membuat seperti rangkuman, jembatan keledai gitu ya Ibu-ibu ya. Iya, Bu. Kalau yang B malah menambah materi pembelajaran berupa bacaan. Wah, ini yang paling tidak disukai ya. Butuh waktu lama. Kalau ini benar sih mengurangi, tapi mengurangi jam pelajaran. Nggak bisa ya mengurangi jam pelajaran ya. Oke, saya lanjutkan nomor 4. Preferensi. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya. Preferensi. Preferensi itu apa? Apa Ibu-ibu? Coba di googling. Preferensi. Saya tulis di sini. Preferensi adalah menurut Wikipedia, preferensi atau selera Wikipedia. Apa Ibu? konsep yang digunakan pada ilmu sosial, Bu. Konsep yang digunakan pada ilmu sosial. Preferensi. Biasanya anak-anak kuliah, Bu. Menyukai komunikasi. Iya, aku tak kuliah ya, lali. Preferensi. Coba. Preferensi belajarnya. A. Menyukai komunikasi berbasis visual. Visual itu artinya Melihat. Gambar. Kemudian yang B. Menyukai musik. Berarti ini audio ya. Audio berarti ya. Kemudian yang C. Bersifat terbuka. Nah, ada kata-kata terbuka. Yang C, D. Suka membaca teks. Tidak suka berkolaborasi. Cenderung menyendiri. Musik atau mendengar. Yang mana nih? A, Bu. Menyukai komunikasi berbasis visual. Ada yang lain? Mungkin C ya Bu ya, karena sosial terbuka. C, Bu, terhadap rekan Preferensi belajarnya. digitalnya. C. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya. C atau D. Dari buku elektronik. Dari buku elektronik. Kalau A hanya komunikasi visual saja, yang B hanya audio saja. Ya, tidak mungkin kita pilih. Kemudian yang E, kenapa tidak dipilih? Karena ada kata-kata menyendiri. Jadi pilihannya C atau D nih? C. C. C ya. Jadi ada teknologinya, kemudian ada bersifat terbukanya. Iya. Ya. Kalau yang D kurang tepat. Kenapa? Ini hanya membaca dari buku elektronik,
Benar, ini ada digitalnya juga ya, buku elektronik, tapi kurang menampakkan apanya Ibu? Sikatnya ya. Jadi yang lebih tepat yang mana? C. Oke. C, Bu. Ya. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Nah, itu ya, kompetensi pedagogis guru, mendesain pembelajaran. Ya, kompetensi pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah yang A, teknologi menggantikan peran guru di semua aspek. Nah, ada kata-kata di semua aspek. Kira-kira tepat nggak? Enggak. Enggak, ya, karena hanya sebagian harusnya. Nah, ini tidak. Kemudian yang B, guru sepenuhnya terbantu. Nah, sepenuhnya katanya Bu. Enggak juga ya. Yang C, pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Penerapan prinsip. Yang D, pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Yang E, peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Nah, ini yang nggak boleh juga ya. Tetap meskipun belajar mandiri, tapi peran seorang guru dibutuhkan di situ. Oke. Nah, gimana? Yang mana nih? C, Bu. Antara C C, atau Bu. D? C, Bu. Pembelajaran abad Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Ya, benar Ibu. C, Bu. Yang C. C. Ini warnanya kok gini sih? Saya ketik apa barusan? Oh, oke, udah. Ya Allah, Bu, mataku sampai pegel, Bu. Kenapa, Bu? Kurang besar ya? Enggak, itu Bu kacamatanya enggak ketemu, Bu. Kalau enggak pakai lihat kan enggak bisa, hanya mendengar saja, Bu. Oh iya sih, Bu. Gak apa ujian, Bu. Guru bersikap sama kayak saya sering kehilangan kacamata. Kalau dibesarkan sedikit bisa ada, Bu? Ya, bisa, Bu. Sebentar saya turunkan. Saya besarkan hurufnya. Ngapunten ya, Bu. Ya Allah. Iya, Bu. Iya. Tadi pagi sampai itu apa namanya kesiangan ke sekolah gara-gara kacamata hilang. Iya, Bu. sama ternyata, Bu. Izin baca Bu Dewi nomor Ya, 6. silakan Ibu. Ya, nomor 6. Guru perlu bersikap luwes dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. D. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Ya, Ibu baru gabung ya? Ya. Bukan. Yang baru gabung? Bukan. Bukan ya? Ibu Dwi. Sudah. Dwi sama Ibu siapa ya yang baru gabung ya? Suryani. Suryani. Oh ya. Jadi Bu, setiap kita membaca soal itu, mata pelajaran apapun nanti saat UP, kita harus mencari kata kuncinya ya, Ibu. Saya juga Bu, baru gabung. Oh, baru gabung ya, Ibu. Jadi perlu saya ulangi lagi ya, Ibu-ibu.
setiap soal itu pasti ada kata kuncinya. Nah, tugas kita menemukan kata kunci di setiap soal. Nah, makanya saat saya membaca seperti ini, saya tandai kata-kata yang penting dengan huruf tebal. Itulah kata kuncinya. Tidak perlu membaca ulang karena itu akan mengurangi waktu. Jadi trik cepatnya seperti itu, Bu. Kita harus tahu kata kuncinya. Kata kunci itu yang dimau soal apa, gitu ya. Nanti setelah membaca itu Ibu hanya perlu membaca 1 kali saja, tapi sudah menemukan kata kunci. Langsung menuju ke opsi. Jangan balik lagi ke soal, dibaca lagi gitu, nggak perlu. Karena akan mengurangi waktu dan tambah gitu ya. Nah, soal nomor 6 ini kata kuncinya bersikap luwes dalam pembelajaran abad 21 ya. Namanya pembelajaran abad 21 Antara B dicirikan dan dengan kemajuan teknologi ya dalam pembelajaran. D dan E. Jadi kita cari dulu. Yang mana, Bu? B dan E, Bu. Antara B dan E. Kalau D ini kebutuhan guru katanya. Enggak kan? Tidak. B. Tidak. B. Kalau ini yang A juga salah. Kenapa? Karena tidak perlu membuat rancangan. Jadi kita delete yang salah-salah ya. Bu. Yang E, Bu, rancangan membuka peluang perubahan. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Kalau yang itu gimana? Rancangan berusaha mengintegrasikan teknologi. B. Selalu mengintegrasikan. Rancangan ada kata-kata selalu. Ya, Bu. Selalu. Kalau kita fokusnya pada teknologi, jatuhnya B ya tadi ya. Nanti jatuhnya kalau kita bingung, pilih B. Tapi di sini ada kata-kata selalu. Meskipun pembelajaran abad 21, tapi tidak semua pelajaran dan tidak setiap hari, setiap waktu selalu pakai teknologi. Tidak, Ibu. Seperti yang soal sebelumnya, itu kan terbuka pada keterampilan, ya, ranah sikap afektif, psikomotornya lengkap, itu juga diperhatikan, nggak melulu pada teknologi gitu ya. Berarti yang paling tepat adalah yang E. Nah, karena membuka peluang perubahan strategi. Jadi setiap materi strateginya beda, entah itu pakai teknologi ataupun tidak, kita harus menyesuaikan gitu, Bu. Itu perubahan strategi ya. Oke, nomor 7, silakan Ibu. Izin Bu membacakan. Ya. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut. Berikut ini, kecuali ya, ada A. kecuali. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Ya, coba kita lihat satu persatu, Ibu. Kita delete yang salah, yang kurang tepat. Yang D, coba kita lihat. Aplikasi komputer, sepertinya benar karena berkaitan dengan Abad 21. Abad 21. Tapi di sini ada apa? Penuntasan materi, ya. Materi, ya. Ada penuntasan materi, itu bukan prinsip abad 21. Kita cari kecuali ya? Iya. Oh iya, bentar. Coba kita lihat.
Kita berarti cari yang salah ya. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. Ini ada ya. Betul tuh, Bu. Betul. Keterampilan komunikasi ada. Keterampilan belajar dan juga metakognisi, benar. Iya. Kemudian yang C ada mencipta, Ibu. Menghasilkan karya. Itu juga ciri-ciri abad 21. Ya. Kemudian apalagi? Penguasaan aplikasi komputer. Nah, ini. D, Bu. Kecualinya yang ini. Kenapa? Ini hanya penguasaan apa, Bu? Aplikasi Penuntasan materi. Aplikasi komputer. Komputer saja materi. untuk aplikasinya. Kemudian ada penuntasan materi. Ini yang bukan. Ya. Bukan ciri-ciri abad 21. Tidak ada prinsip penuntasan materi. Yang ada hanya pengembangan materi belajar. Ya. Diulang-ulang kemudian dikonstruksi kembali pada siswa. Ini yang bukan. Kemudian apa yang menjadikan yang D ini salah atau kurang tepat? Ini loh Ibu. Ada aplikasi komputer. Apakah teknologi hanya komputer? Tidak, Bu. Tidak, ya. Makanya kalau ini ada penguasaan aplikasi komputer berarti kurang tepat. Berarti yang kecualinya yang D. Itu ya. Yang E benar karena ada kreativitas, inovasi, dan keterampilan kognisi. Kognitifnya lengkap ini. Nah, kita masih fokus pada pembelajaran abad 21. Ibu sudah lumayan terlihat ya, Bu. Ukuran 200 ini, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah besar tulisannya, Bu. Ya, makasih. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah apa? Diingat-ingat kata kuncinya menghasilkan produk, Ibu-ibu. Pembelajaran berbasis proyek, Bu. Nggak ada yang lain ya, Ibu. Kalau udah menghasilkan produk, berarti dia berbasis proyek. Itu cirinya. Proyek itu produk. Kalau kooperatif apa, Ibu? Kooperatif? Diskusi. Diskusi kelompok. Berkelompok, ya. Diskusi kelompok, ini sosial. Ya. Kemudian kalau kontekstual apa? Pembelajaran langsung, Bu. Pembelajaran Kehidupan sehari-hari. langsung berkaitan Dengan dengan Kehidupan sehari-hari. ya, kehidupan sehari-hari siswa. Artinya bisa kita katakan pengalaman nyata siswa. Nah, itu ya, itu kontekstual. Kemudian bermain peran dan simulasi. Sudah jelas ya, bermain peran seperti tokoh pada pembelajaran bahasa Indonesia. Diskusi online sama saja dengan diskusi seperti biasanya. Ini adalah pembelajaran sosial berkelompok. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9, silakan Ibu. Ya, silakan yang mau membaca. Ayo Ibu. Saya, Bu. Ya, saya, Bu. Nomor 10 apa nomor 9? Ya. 9. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang siswa menyediakan Google Seorang guru. Drive. Oh iya.
Seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat disimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran. Yang mana nih? Kalau buat Google Drive di mana itu? Di Google ya? Iya, Bu. di Google. Itu termasuk apa, Bu? Pengelolaan. Penilaian, pemahaman, strategi, pemahaman lagi, pengelolaan. Pengelolaan. Kalau tidak pengelolaan ya strategi. Apa, Bu? Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Strategi atau pengelolaan, Bu? Strategi ya. Ya, coba kita lihat kata kuncinya. Yang dilakukan seorang guru. Ya, seorang guru itu bisa mengelola dan juga bisa memilih strategi. Benar kata Ibu tadi, Bu, strategi atau pengelolaan itu ya. Nah, tapi ini tujuannya untuk siapa? Agar karya peserta didik dapat disimpan. Nah, tujuannya ini Ibu untuk memudahkan. Nah, ini ya ada kata-kata memudahkan teman lain. Pengelolaan. Jadi si guru Pengelolaan pembelajaran, Bu. mencari cara. Namanya cara itu berarti apa? Strategi, Bu. Strategi, Bu. Kalau cara Ya. strategi ya. Strategi. Kalau pengelolaan itu mencakup semua pengurusan. Kalau ini kan hanya untuk menyimpan, jadi dia pilih Google Drive gitu ya, membuatkan Google Drive. Nah, kalau pengelolaan itu lebih umum, lebih luas daripada strategi. Tidak hanya menyimpan, tapi semua aspek dikelola sama gurunya itu di kelas. Ini hanya satu aspek penyimpanan. Nah, tujuannya di sini memudahkan. Ini adalah strategi yang dipilih, itu ya. Jadi berbagai macam cara yang dipilih itu disebut strategi. Itu, Bu, lebih tepatnya strategi. Gimana Ibu-ibu? Ya, Bu. pas. Ya, Bu. Betul. Di timur jam segini, jam berapa Ibu? Di sini jam 19.50. Kalau di mana? Ibu paling jauh di mana? Di NTB. NTB jam berapa NTB? NTB 8.50. 1 jam ya berarti ya? Iya. Iya, selisih 1 jam. Oke, seorang guru menggunakan animasi video. Ini teknologi ya, untuk menjelaskan prinsip kerja hukum Newton. Ini medianya. Tindakan guru merupakan TPEC. Apa kepanjangan TPEC? Ayo kita ingat kembali. Teknologi pembelajaran. Coba di googling TPEC apa TPEC? Teknologi pedagogikal, Ya, content knowledge, Ibu. lalu Content knowledge. Arti TPEC. konten Knowledge. ya gitu ya. Jadi Teknologi pedagogikal konten. Jadi pengetahuan teknologi pedagogik, ada teknologi pedagogiknya. Teknologi Mengandung apa? pedagogik konten. Knowledge, pengetahuan ya. Knowledge itu apa, Bu? Pengetahuan. Knowledge pengetahuan, ya. Iya. Dalam domain apa?
Kalau merancang ini tadi membuat apa sih? Animasi video itu termasuk apa? Apakah materi ataukah media? Media. Iya. Media, Bu. Media. Jadi si guru ini membuat animasi video. Udah tepat karena menggunakan prinsip TIPEK ini, ada teknologinya, ada pedagogiknya ya, pengetahuan. Jadi dia termasuk dalam kelompok apa? Domain itu kelompok, Ibu. Apakah termasuk rancangan kurikulum, pengelolaan, sama seperti tadi, ada strategi gitu ya, itu domainnya. Apa upaya memahami? Memahami materi. Memahami. Atau merepresentasikan data. Memahami Antara materi. C dan D, Bu. Memahami. Bu. Kalau materi, tadi apa, Bu? Yang mana ya? Memahami materi pembelajaran. Video itu materi harusnya memahami. Memahami Yang materi D. pembelajaran. Yang D, Memahami, Bu. Ini ya, Memahami materi pembelajaran, Bu. kita kembali pada kata kunci, menjelaskan materi. Ya, namanya menjelaskan materi berarti apa? Ya, memahami. Memahami materi. Memahami materi pembelajaran. Kalau yang C memahami peserta didik, bukan ya? Bukan. Tidak, Bu. Karena tidak berkaitan. Kan dengan pembelajaran. Iya, Bu. Benar. Memahami Karena di materi sini ada kata-kata menjelaskan materi, Materi. berarti memahami. Memahami materi pembelajaran. Sesuaikan saja dengan kata kuncinya, Bu. Kalau kita bingung ya, sama seperti bahasa Indonesia kemarin, sama dengan kepribadian kemarin, nggak usah jauh-jauh. Kita sesuaikan dengan kata kuncinya. Oke ya Ibu-ibu ya. 11. Mengapa peranan guru begitu penting dalam pembelajaran? A. Perilaku guru sebagai panutan digugu dan ditiru. Yang B. Guru sebagai sumber ilmu. C. Keputusan tindakan memerlukan jenis dan kreativitas belajar siswa. Tanpa guru, proses pembelajaran siswa terganggu. Mana nih? Kenapa guru penting, Bu? Peran guru. Dalam Kenapa pembelajaran. begitu penting? Enggak, Bu. Perilaku guru sebagai panutan digugu dan ditiru. Benar, benar. Coba kita cari, adakah yang lebih tepat? Kalau B gimana kalau B? Guru sebagai sumber ilmu bisa juga, Bu. Oh, tapi bukan satu-satunya. Tapi Bu, bukan tapi guru kan tidak satu-satunya sumber ilmu, Bu. Ya, Ada benar. dari Google, Bukan satu-satunya. dari mana-mana. D mungkin, Bu. D. Tanpa guru, proses belajar siswa terganggu. Enggak juga Bukan tuh. juga. C, Bu. C. Apakah ini yang ditanya guru loh, bukan Peranan siswa? guru. Iya. Yang A, Bu. Yang A, Bu. Perilaku guru sebagai panutan dan ditiru. Ya, Kalau begitu, Bu. ternyata tidak ada yang lebih tepat ya. Yang A udah benar. Maksud saya cari yang lebih tepat. Nggak ada ternyata. Bu, tapi kalau kalau itu kan anu, Bu, maksudnya kan orang Jawa. Se-Indonesia kan tidak orang Jawa tok sih, Bu. Cuma memang pilihan itu yang paling tepat gitu, Bu. Iya, Bagaimana, benar, Bu? Ibu. Makanya kita berlaku untuk semua soal ya ini ya. Iya. Kita cari jawaban yang menurut kita benar, tapi carilah lagi yang lebih tepat gitu, Bu. Jangan buru-buru untuk memilih satu opsi. Makanya saya membuat trik delete aja. Delete kira-kira sisakan 2 gitu, Ibu ya. Paling enggak udah yang kita pilih biar nggak terlalu banyak gitu. Benar kata Ibu tadi, itu digugu dan ditiru ya, kalau orang mana Aceh tahu ya.
Kalau kita kan orang Jawa tahu, Bu. Tahu Tapi kalau ya. orang ya Bu Suryani tidak tahu, Bu. seharusnya jawabannya tidak itu, Bu. Iya, karena Harusnya saya umum. orang Lombok, Bu. Iya, iya, Bu. Harusnya memang perilaku guru sebagai panutan untuk ditiru, misalnya gitu ya kalimatnya. Di Gugu itu dipercaya, Bu, artinya. Guru dipercaya ya Bu ya. Iya, bahasa panutan Jawa. itu contoh. Contoh begitu. Oh iya. Seharusnya tidak begitu. Wong Jawa, sing gawe soal mesti wong Jawa iku. Mbak Narseh gawe. Iya, tim T-nya ada orang Jawa ini, Bu. Iya. Baik, saya bacakan nomor 12. Pemahaman teori belajar, ya. Teori belajar. Kalau berkaitan dengan teori belajar, berarti guru masuk kompetensi apa ini, Bu? Teori belajar. Kompetensi? Behavior. Behavior. Pedagogis. Oh, pedagogi. Kan ada 5, Bu, kompetensi ya. Pedagogis, Iya, iya. kepribadian, Kepribadian sosial, sosial, keterampilan. pedagogi, sosial, profesional, Ya. kepribadian, sosial ya. Iya, 4. Yuk, penting dipakai. Karena apa? Pemahaman teori belajar. Kenapa kok penting gitu ya? Menambah wawasan sebagai bahan penunjang atau sebagai dasar pengembangan model. Ada lagi yang D sebagai acuan. Nah, bahan penunjang ini menambah wawasan. Mana nih? Kenapa teori belajar dibutuhkan, Bu? Belajar pengembangan model pembelajaran. Yang lain? Adakah yang lebih tepat? Benar, benar yang C. Sakit kepala. Mungkin ada yang lebih tepat? Benar yang berat-beratnya lebih betul, Bu. Kalau hanya menambah wawasan nggak mungkin ya, Ibu. Dasar, Bu. Iya, pakai Dasar pengembangan model. Model pembelajaran. Dasar Ya, itu yang pembelajaran. Dasar pengembangan model Model Pembelajaran. Jadi awalnya adalah teori belajar. Misalnya, Ibu tadi Dasarnya dulu. teorinya teori belajar sosial kooperatif misalnya. Lalu model pembelajarannya model bermain peran. Baru nanti strateginya dengan apa, Ibu? Bermain drama ya. Nah, drama. Nah, berarti kooperatif ini teori belajarnya sebagai dasar di awal untuk menentukan langkah berikutnya. Bukan sekedar menambah wawasan. Ya. Dasar. Jadi sebagai dasar. Mohon maaf, Bu, TV-nya keras. Ya. 13, learning. Apa learning, Ibu-ibu? Learning. Belajar. Iya, learning belajar, pembelajaran ya. Dalam behaviorisme, apa itu behavior? Behavior tingkah laku. Tingkah laku. Ya, benar, belajar tingkah laku. Stimulus respon atau kita singkat dengan SR. Ada apa? Ada Perubahan stimulus, perilaku. ada respon ya. Perubahan perilaku, Bu. Perubahan perilaku, Bu. Perubahan perilaku. Ya, kita singkat dengan SR. Perubahan perilaku itu karena ada rangsangan, Ibu-ibu ya. Ada pemicunya, itu namanya behavior. Menekankan adanya, berarti udah jelas. Apa ini tadi? Perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Ya, dari soal ini saja, jika kita tahu makna dari behavior, kita pasti langsung menuju pada opsi A.
Kalau perubahan pengetahuan itu apa namanya, Ibu? Kognitif. Kognitif. Iya, berarti teorinya apa? Kognitivisme. Kognitivisme. Kalau informasi baru namanya penemuan itu loh, Ibu. Konstruktivisme. Inquiry. Inquiry ya, penemuan. Inquiry ya. Lalu yang A tadi sudah jelas behavior. Kalau interaksi terus-menerus apa? Interaksi terus-menerus. Artinya berkelanjutan. Jadi masih berkaitan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Membangun kembali. Konstruktivisme. Iya benar. Konstruk ya, membangun. Konstruktivisme. Seperti itu. Ya, Ibu, cara mencari tahu masing-masing teori belajar diambil kata kuncinya. Kalau ini ciri utamanya apa gitu ya. Kognitif, inquiry, discovery ada juga nanti kita ketemu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini baru kita bicarakan udah ketemu ya. Menurut konstruktivisme, apa tadi, Bu? Konstruksi. Membangun. Membangun kembali. Pengetahuan itu tentang apa? Yang A, hasil interaksi dan paradigma stimulus respon. Nah, kalau ada stimulus respon berarti dia behavior. Ya. Behavior, tadi behavior ya. Nah, kalau ini yang B, hasil konstruksi. B, Bu. B ya. B. Kalau yang C apa? Kerja kelompok namanya? Diskusi. Iya, sosial tadi apa? Sosial. Kooperatif. Berarti yang B ini ya, konstruksi ya. Kalau yang D, Bu, temuan. Ayo, temuan apa tadi? Inquiry. Iya, benar. Inquiry. Penemuan. Ayumna belum sholat isya. Sholat dulu. Kita sholat dulu. 5. Praktek proses sangat cocok untuk mata pelajaran apa? Keterampilan. Proses. Keterampilan, Bu. Iya, sudah jelas ya. Kalau ada prakteknya dan dia berproses, pastilah keterampilan. Karena harus ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, keterampilan ini nanti bisa jadi produknya sebuah apa tadi, Bu? Proses pembelajaran apa? Berbasis apa? Kalau ada produk? Proyek Ya. PJBL, Project Based Learning. PJBL. Kalau PBL beda lagi. Apa PBL itu? Masalah. Problem berbasis masalah. Problem based learning, berbasis masalah. Kalau proyek itu P, J-nya kecil ya. Nah, gini. Iya, Bu. Ini proyek. Beda dengan PBL. PJBL dengan PBL beda. Problem based learning kalau PBL. Ya. Berbasis masalah kata Ibu tadi, benar. Ya, kalau project ini PJ kemudian BL. Proyek. Menghasilkan produk. Menghasilkan produk. Jika ada soal yang fokusnya pada produk, Ibu langsung menuju pada PJBL. Oke. Nah, ini tidak termasuk, berarti kita cari yang salah. Dalam ranah kompetensi kepribadian. Ya. Kompetensi kepribadian seorang guru adalah bicara santun namun efektif kepada siapa? Yang bukan ya, yang tidak termasuk katanya. Kompetensi kepribadian. Bicara santun, komunikasi dalam penelitian.
Yang mana Ibu? Benar sih yang D. Apakah ada yang lebih tepat? Yang D. D, Bu. Komunikasi dalam D, Bu. penelitian. Karena tiga-tiganya komunikasi langsung dengan orangnya. Benar, karena ketiganya komunikasi langsung. Kalau dalam penelitian mungkin komunikasinya lewat tulisan. Tulisan. Nggak ngomong langsung ya. Kalau kita terpengaruh pada ini komunikasi ya, jangan dijadikan kunci komunikasi, tapi bacalah sampai materinya apa, dalam apa gitu ya. Ternyata dalam penelitian. Sedangkan yang lainnya sudah tepat. Komunikasi langsung. Oke, kita lanjutkan. Dalam satu sekolah, beberapa orang guru sebidang. Guru sebidang itu contohnya gimana? Misalnya guru kelas, sesama guru kelas gitu ya. Bekerja dan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan ranah apa? Kompetensi apa? Kalau guru sebidang bekerja sama. Profesional dan pedagogi. Coba lihat. Guru sebidang bekerja sama. Artinya dia sudah, apakah dia sendirian? Enggak kan? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Berarti dia sosial. Sosial, dia bersosialisasi maksud saya, Ibu. Sosial dan pedagogi. Kalau bidangnya tidak profesional, Bu. Kenapa, Ibu? Dalam bidangnya sebagai seorang guru kan profesional. Profesional. Kalau kompetensi profesional itu sebagai ini Bu, mengelola kurikulum. Coba kita sebutkan satu persatu ya. Kompetensi. Kemudian ada kompetensi sosial. Kemudian ada kompetensi pedagogik. Ada lagi kompetensi apa? Kepribadian. Ada lagi? Cuma 4 itu, Bu. 4 ya? Ya. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Kompetensi profesional sebagai seorang guru, dia mampu mengelola. Seperti yang saya katakan tadi, mengelola pendidikannya. Sebagai seorang ini Bu, guru. Pekerjaannya maksudnya Bu, profesinya. Namanya profesional, profesi gurunya. Nah, entah itu mengatur kurikulum, artinya yang lebih luas daripada pedagogik. Misalnya, yang saya beri contoh di sini, mengelola kurikulum, kemudian manajemen sekolah, kemudian ada lagi penataan apa namanya, administrasi. Ini keguruan ya maksud saya ya. Nah, kalau pedagogik ini berkaitan dengan pembelajarannya di kelas, memilih metode belajar, kemudian menggunakan media ya, membuat apa Ibu? Membuat apa lagi? Kalau pedagogik, metode belajar, menggunakan media, apa? Modul ajar tuh, Bu. Modul ajar ya, artinya berkaitan dengan siswa. Memilih strategi ya untuk pengembangan pengelolaan kelas
Ini fokusnya pada kelas, Bu. Nah, itu kalau pedagogik. Kompetensi kepribadian ini bersikap dan berpenampilan yang santun. Nah, itu pribadi kita, tampilkan bahwa kita santun gitu ya, yang timbul dari diri kita. Kalau sosial ini lebih ke bekerja sama ya. Kemudian sosial, mampu berdiskusi dengan bijak. Nah, itu sosial ya. Artinya lebih dari satu orang yang dilibatkan. Maksud saya, ya, itu sosial. Nah, kalau dalam soal ini kira-kira kompetensi apa dan apa? Karena ada dua ya. Sosial dan ini hasil belajar loh Ibu, hasil belajar itu kan di kelas ya. Iya. Nah, kompetensi A yang betul. Iya benar. Sosial dan pedagogik. Iya benar. Jadi meskipun mereka berbicara di ruang sekolah, entah di mana rapatnya, guru sebidang, sama-sama guru kelas, tapi mereka mengerjakan hasil pembelajaran siswa. Itu masih pedagogik, Bu. Ya, itu pedagogiknya. Kemudian sosialnya, karena mereka bekerja sama, berkelompok. Itu sosialnya. Nah, kadang memang ada yang bingung untuk menentukan mana sosial dan mana kepribadian gitu ya. Tapi menurut opsi ini, kalau kita milih kepribadian misalnya yang ini, yang C. Kalau yang D, kepribadiannya malah yang kedua, bukan ya? Karena hasil pembelajaran bukan kepribadian. Kalau kita pilih yang C, nah kepribadian. Padahal yang dilibatkan orang banyak gitu, bukan kita sendiri. Kecuali kita ada keterangan berbicara santun, berpenampilan menarik. Nah, itu kepribadian. Gimana, Ibu? Sudah pas, Bu. Oke. Nomor 8 nih. Ibu, silakan dibaca. Seorang guru menyusun RPP harus dilandasi kesadaran bahwa A. RPP merupakan bagian dari administrasi sekolah. B. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan. C. RPP merupakan bagian kelengkapan portofolio sertifikasi. D. Proses pembelajaran merupakan proses yang harus didokumentasi. Yang mana nih? B. B, Bu. B, Bu. Jawabnya B. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan. Ibu nggak mau milih C? Tidak, Bu. Meskipun tujuan kita begitu, Bu. Iya. Kalau tiap hari gini ya, yang C ya. Iya, Bu. Bu. Kemudian ada juga yang A ya. Iya. Iya juga yang A ya. Setiap hari itu pasti yang A karena administrasi sekolah. Kemudian saat kita kuliah itu yang C tujuannya. Ya. Iya, Bu. Tetapi secara profesional sebagai guru kita harus pilih yang B. Betul. Makanya di soal UP itu 50% bukan kita ya. Itu Bukan adalah aku. kita yang terbaik, Bu.
Paikem. Apa itu paikem, Ibu? Pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, inovatif, kreatif, edukatif, dan menyenangkan. B. Yang lain? Ini mirip-mirip loh. Efektif. C, Bu. C, Pak. Efektif C. Ini ada edukatif, Bu, yang B. Iya, C. D. Yang D? Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan Bu. menyenangkan. C, Bu. C. Kenapa ada yang C atau D? Kenapa? Inovatif. C. Kalau yang A enggak, karena ada intrinsik. Ada inovatif kan? C karena ada inovatifnya, sedangkan D tidak ada inovatifnya. Iya. Pembelajaran aktif, Inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Iya, ada paikem. Oh, tapi tidak ada pembelajaran. Yang D enggak ada inovatifnya. Pembelajaran aktif, kreatif. Berarti yang C ya? C. Ya, C. C nggak ada Salah ya, Bu? inovatif. Yang D salah. Nggak ada inovatifnya. Iya. Kemudian kenapa yang D salah? Selain inovatif, apa salahnya lagi? Karena pembelajarannya ditulis terus di koma. Karena pembelajarannya diulang 2 kali. Tidak efektif. Di atas ditanyakan pembelajaran, harusnya jawabannya tidak perlu pembelajaran lagi. Oh, gitu ya, Bu, ya. Iya. Ya, ilmu ini. Iya. Nggak boleh diulang 2 kali, Bu. Oke, ya, Bu. Ekspor grup pada belajar kooperatif. Mendiskusikan tentang apa? Nah, kalau kita nggak tahu, kita harus menelaah makna dari kata ekspor. Kalau grup kelompok ya? Iya. Ekspor itu apa? Keluar. Di luar. Mengirim keluar ya. Artinya kita harus cari diskusi tentang materi di luar kelompok berarti. Ini ada masalah. Bedanya adalah tiap-tiap kelompok yang ada. Masalah tiap-tiap kelompok yang ada. Ini kira-kira diskusinya di dalam kelompok atau antar kelompok lain? Yang A. Tiap kelompok. Berarti kelompok lain. Tiap-tiap kelompok yang ada. Artinya masalahnya itu di mana, Bu? Di dalam kelompok atau membahas masalah di luar? Dalam. Di dalam. Ini masih di dalam ya, di dalam kelompok. Yang B, tiap-tiap kelompok beda dari tiap-tiap kelompok. Masalahnya. Masih di dalam juga kayaknya. Tiap-tiap Masalah tiap-tiap kelompok beda. Kelompok beda dari tiap kelompok. Iya, di mana nih? Ini masih di dalam atau sudah di luar kelompoknya? Masalahnya. Masih di dalam ini, Bu. Dalam. Masalah Masih tiap kelompok beda dari tiap-tiap Kelompoknya beda satu. Iya, beda kelompok nih, Bu. Ini beda kelompok. Berarti di luar, Bu. Kalau yang C gimana? Coba kita lihat yang C. Masalah tiap yang didiskusikan pada kelompok. Nah, ini masih di dalam ya. Iya. Ada kelompok katanya. Iya. Di dalam. Lalu ini masalah dari tiap-tiap kelompok mendalam. Ini malah juga di dalam, Ibu. Gimana nih?
B, Bu. B. B. Dan beda dari D. Karena tidak ada pilihan. Waalaikumsalam. Masalah tiap-tiap kelompok beda dari tiap-tiap kelompok. Beda berarti yang di luar, Bu, dari tiap-tiap kelompok. Nah, ini loh Ibu, kalau yang B itu masalah yang ada di kelompok A, kelompok B itu beda-beda. Tiap-tiap kelompok itu beda. Ini hanya menjelaskan. Ini juga di dalam. Nah, coba kita lihat yang A. Ini kan ada kata ini, Bu. Mendiskusikan tentang apa? Mendiskusikan masalah di tiap-tiap kelompok yang ada. Artinya tiap-tiap kelompok itu mengusulkan masalah yang ada. Dibahaslah di forum lain, bukan di kelompok itu. Itu, Bu. Berarti bukan ini. Bukan yang B. Berarti yang lebih tepat yang A. Coba kita lihat, kita pahami lagi. Ya. Export group pada belajar kooperatif mendiskusikan, dia membicarakan apa yang akan dibahas di luar kelompoknya maksudnya. Oh iya, tiap-tiap kayak jadi presentasi tiap-tiap ya. kelompok itu mengusulkan, Bu, kalau yang A. Mengusulkan masalah. Kalau yang B ini hanya menjelaskan bahwa masalah di tiap-tiap kelompok itu beda katanya. Iya, memang beda. Gitu kan. Yang dimau soal itu mendiskusikan. Jadi tiap-tiap kelompok mengusulkan masalah. Nah, baru didiskusikan bersama. Gitu ya, itu ekspor. Gimana, Bu? Bisa dipahami? Masih bingung? Bu, iya Bu, paham Bu. Iya. Gimana sih menggambarkan? Ini itu hanya masalahnya sudah ada, Bu. Maksudnya masalahnya itu sudah ada, terus dibawa keluar gitu loh, Bu, kayak Iya, dibawa keluar. Artinya karena kelompok masalahnya A, sudah ada. ya, kelompok A itu punya masalah, kelompok B juga punya masalah. Nah, dari dua kelompok ini dibicarakan gitu loh, Bu. Iya. Nggak mendiskusikan di dalam kelompok intern, Kelompok, ya sudah ada masalahnya gitu loh, Bu. Iya, sudah ada. Hanya masalah ini diusulkan oleh kelompok, dikirimkan keluar gitu loh, ya. Ada gambaran ya, Bu? Ya, ada gambaran, Bu. Kadang kita perlu memahami kalimat-kalimat seperti ini di UP ya. Tiap-tiap kelompok, kalimatnya seperti ini. Ini kita suka bingung, Bu, kalau begini anunya jawabannya. Kita kerjakan bareng ya, Bu, ya, enak ya, UP ya. Kalau boleh UP dikerjakan bersama ya. Nah, ini penilaian. Satu contoh. Pada proses pembelajaran kita tandai, Bu. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku. Kalau perilaku termasuk aspek apa, Ibu, perilaku? Sikap. Afektif. Nah, kalau ditanya afektif, maka instrumen penilaiannya harus berupa afektif. Observasi. Ya. Observasi, benar. Kalau tes itu adalah pedagogik atau pengetahuan. Semua tes ya. Ini tes hasil belajar, tes tulis. Kalau wawancara termasuk tes apa? Maksud saya penilaian apa, Bu? Keterampilan, Bu. Keterampilan. Boleh kuesioner, bisa sikap ya. Bisa. Iya, Bu. Berarti jawabannya dia. Tapi kalau kuesioner
lebih kepada apa? Perilaku. Kalau perilaku ini memang harus diobservasi secara langsung. Kalau kuesioner itu kan seperti itu ya Bu ya. Pembagian ke siswa, penilaian langsung, menilai teman gitu ya kalau kuesioner. Coba kita lihat. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15. Nah, ini ya, ada kata-kata belum tuntas. Sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas mengikuti program pengayaan. Ada ya, remedial dan pengayaan ya Ibu ya? Ada. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa ini dilakukan oleh guru dengan cara apa? Kalau pengayaan? Mengulang materi atau memberi pendalaman materi ya? Iya Bu. Mengadakan pendalaman. Pendalaman. Ibu kalau tindak lanjut kalau dalam RPP di bagian apa Bu? Tindak lanjut. Tindak lanjut penutup. Refleksi bukan? Iya. Refleksi. Tindak lanjut itu ya di refleksinya. Refleksi. Di bagian apa? Penutup ya. Iya Bu. Iya penutup. Penguatan, tindak lanjut, refleksi itu ada di penutup. Iya. Ibu RPP-nya pakai apa? IKM ya? IKM Bu. Iya Bu. 13. Oh masih ada yang 13 Bu? Masih. Oke. Sudah untuk materi pedagogik? Sudah Bu Susi? Ini pembelajaran abad 21 pedagogik malam ini. Masih semangat. Iya. Iya, Bu. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja ya karena waktu juga udah malam. Waktunya bunda-bunda di sini takutnya ada yang masih mengerjakan tugasnya, mungkin ada yang ini ya, yang masih mengerjakan tugasnya. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Dan besok kita akan berjumpa kembali dengan Pak Ilmi. Nanti besok kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat, jaga kesehatannya ya. Iya Bu. Besok pagi jadwalnya Pak Ilmi apa Ibu? Kita Pak IPS, Ilmi IPS ya. IPS. Iya. Yuk, nanti kita semangat belajar lagi. Besok kita standby lagi. Ya, malam hari ini kita cukupkan saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama.